البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita masuk pada pembahasan tentang apa indak ya Muhammadkum. Nah, siapa saja orang-orang yang memiliki kemiripan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baru menyebutkan berapa? 3 orang. Siapa? Yang pertama, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, terus Tayyib Qutham Ibnul Abbas Ibni Abdul Muttalib. Naam. Ahsanta, ijli. Dan kemarin berhubungan dengan kisah tentang penetapan bahwasanya Qutham Ibnul Abbas Ibn Abdul Muttalib memiliki keserupaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada padanya beberapa faedah penting yang disebutkan dalam kisah tersebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara hal yang bisa kita ambil dari kisah itu apa? Indak Arin. Nah, disunnahkannya untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Tayyib, karena memang kegembiraan ikhwani fillah merupakan perkara yang disukai. Oleh karena itulah menimbulkan kesedihan di tengah-tengah kaum muslimin ini merupakan perkara yang dilarang. Bahkan hal ini merupakan salah satu senjata dari iblis la'natullah alaih, agar kaum muslimin tertimpa kesedihan. Sebab musuh ikhwan, ketika mereka ketimpa kesedihan, dia akan melemah. Makanya iblis beserta para tentaranya berusaha, di antara salah satu senjatanya untuk melemahkan kaum muslimin dengan menimbulkan kesedihan di tengah-tengah mereka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menghibur dan mengokohkan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mereka berdua berada di Gua Thur, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin yang dia beriman bahwasanya dia itu memiliki zat yang disembah, yang diibadahi, yang mesti akan menolong dia, membela dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bersedih. Tidak pantas bersedih. La tahzan innallaha ma'ana. Ini pengokohan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, makanya memberikan kabar gembira, memasukkan kegembiraan di hati-hati saudara-saudaranya yang beriman, ini perkara yang disunnahkan. Dan alhamdulillah pada hari-hari ini kita berada di hari-hari yang disunnahkan untuk menunjukkan kegembiraan. Hari Id kaum muslimin. Id kaum muslimin ada berapa? Indak ya Talha? Ada 3, apa saja?
Idul Fitri, Idul Adha, Yaumul Jum'ah. Siapa yang menambahkan? Ada berapa, Ridwan? Ada 5. Kurang 2 apa itu? Yaum Arafah, Ayyamut Tasyrik. Naam. Baik, ini 5 Aid kaum muslimin ikhwani fillah. Memang Aid yang masyhur. Naam. Idul Fitri, Idul Adha, Yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah, hari Jum'ah, Aid yang terulang setiap pekan. Tapi di sana datang nas juga bahwasanya ada 2 Aid lagi, yaitu Yaum Arafah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam satu hadis, Yaum Arafah wa Yaumul Adha wa Ayyamut Tasyrik Aiduna Ahlul Islam. Hari Arafah, kemudian hari Nahar, Yaumun Nahar ini besok. Kemudian hari-hari tasyrik adalah Id kita kaum muslimin. Jadi Id kaum muslimin cuma 5 yang dirayakan, yang terulang-ulang setiap tahun untuk mereka disunnahkan menunjukkan kegembiraan padanya. Naam. Sehingga bergembira pada hari itu merupakan perkara yang disunnahkan. Dengan tetap untuk mengingat bahwasanya di hari-hari yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Kita besok berada di akhir dari ayyamul ma'lumat. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, liyadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Na'am, fi liyadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang maklumat. Hari-hari maklumat ini ayyam maklumat, yaitu hari 10 awal bulan Dzulhijjah dan akhirnya besok, yang merupakan puncak dan hari paling utama. Kalau tadi Yaum Arafah ditegaskan oleh Imam Nawawi, hari yang paling utama untuk apa? Untuk berdoa. Naam, seutama-utama hari untuk berdoa. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalud du'a du'a yaumi Arafah. Seutama-utama doa hari Arafah. Tadi punya bagian doa tidak? Sehari tadi, Nabil? Berdoa enggak sehari tadi? Baik. Jangan sampai tidak punya bagian berdoa. Dan besok hari yang paling utama dalam setahun. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalul ayyami yaumun nahar thumma yaumul qar. Naam, afdalul ayyami 'indallah yaumun nahar. Seutama-utama hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu Yaumun Nahar. Yaumun Nahar yaitu hari Idul Adha, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini seutama-utama hari, karena terkumpul padanya ibadah-ibadah yang agung. Dan mayoritas amalan haji akhwani fillah taib terkumpul pada hari ini, banyak. Taib, paling banyak amalan haji terkumpul di hari ini. Dan juga padanya salat Idul Adha dan ibadah yang agung yaitu penyembelihan kurban. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan ibadah-ibadah tersebut, akhwani fillah, tidak lain agar kita mengingatnya. Sehingga jangan lupa untuk memperbanyak berzikir, memperbanyak takbir pada hari tersebut. Naam. Juga apa? Boleh untuk seseorang bermain, nah, menunjukkan kegembiraan dengan hal-hal yang syar'i, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, li ta'lamul yahud
anna dinana fushah wa inni bu'ithu bil hanifiyyati samhah. Agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya agama kita itu agama yang ada keluasan, ada waktu untuk mereka bermain. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan orang-orang Habasyah bermain pedang. Beliau melihat mereka agar orang Yahudi tahu agama kita itu ada keluasan, bukan agama yang pegang terus, enggak. Sekarang kita lanjutkan. Masih ada dua yang belum disebutkan di sini atau belum kita baca dari mereka-mereka yang datang riwayat bahwasanya mereka memiliki kemiripan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yaitu Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya yang meninggal setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keturunan Nabi yang lainnya, akhwani fillah, sudah meninggal sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya tentang kemiripan Fatimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa dalilu haditsu Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Di sini ada kekeliruan. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu ahadan ashbaha samtan wa dallan wa hadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qiyamiha wa qu'udiha min Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih serupa, lebih mirip dari sisi apa? Samtan wa dallan wa hadiyan, dari sisi apa? Tabiat, kemudian apa? Gaya, tayyib, dan petunjuknya, dalam artian dari sisi tabiat dia sehari-hari, gerak-geriknya. Ini yang diinginkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada seorang pun yang lebih mirip tabiatnya dan gerak-geriknya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada berdirinya, duduknya, melebihi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemiripan yang dimaksud di sini bukan kemiripan dari sisi fisik. Kenapa? Karena beliau perempuan. Tapi kemiripan dari sisi tabiat. Gaya berdiri, gaya duduk, dan seterusnya. Dan telah kita lewati dulu dalam Syama'il Muhammadiyah, di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan bagaimana? Hendak ya Wahyu. Ketika berjalan beliau apa? Berjalan ya takaffa'u takafuan, yaitu berjalan dengan mantap, kakinya diangkat, enggak diseret. Taib ini termasuk contoh atau gaya berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjalan mantap, tidak diseret kakinya, seakan-akan berjalan di tempat yang menurun, sehingga gerakannya mantap. Kemudian juga ketika beliau berbicara dengan orang, menghadap secara keseluruhan, hadis rawahu Tirmidzi wa sahhu Al-Albani fi Sahih Tirmidzi wal Wadi'i fi Sahih Al-Musnad. Hadis disepakati tentang kesahihannya oleh dua a'immah ahli hadis abad ini, yaitu Imam Al-Albani dan Al-Wadi'i
rahimahumallahu taala. Dan Fatimah radhiyallahu anha ikhwani fillah memiliki keutamaan yang banyak. Di antara keutamaan beliau yang sangat jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya beliau sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Sayyidahnya yaitu pimpinan wanita untuk wanita-wanita penduduk surga. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian orang yang kelima, Abu Sufyan ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Faqad akhraja Ibnu Sa'd fi at-Tabaqat min hadits Ishaq ibn Abdullah ibn al-Harith an abihi anna Abu Sufyan kana yushbihu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Sa'd dalam Tabaqat dari hadits Ishaq bin Abdullah bin Al-Harith dari bapaknya bahwasanya Abu Sufyan dulu menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abdul Barr fil Isti'ab fi tarjamati Abi Sufyan wa syahida Abu Sufyan Hunainan wa abla fiha bala'an hasana wa kana mimman thabata wa lam yafir yawma idzin. Ibnu Abdul Barr menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Isti'ab. Isti'ab ini kitab yang membahas tentang apa? Tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang masuk dalam deretan sahabat. Nah, beliau ketika menyebutkan pada biografi Abi Sufyan Ibn al-Harith, beliau mengatakan wa syahida Sufyan Hunainan. Abu Sufyan ikut menyaksikan perang Hunain. Orang yang padanya pelajaran besar bagi kaum mukminin. Naam, wa abla fiha bala'an hasanan. Yang dia meninggalkan kesan atau meninggalkan bekas pada perang tersebut dengan apa? Peninggalan yang bagus, ikhwan, yaitu menempuh jalan yang bagus dalam peperangan Hunain. Kenapa? Karena beliau termasuk yang kokoh, tidak lari dalam peperangan tersebut. Makanya ditegaskan wa kana mimman tabata wa lam yafir yauma idzin. Beliau termasuk orang yang kokoh dan tidak lari pada hari tersebut. Sebab memang pada peperangan Hunain ini terjadi peristiwa ikhwani fillah yang terus-menerus dikenang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang senantiasa dibaca kaum mukminin. Nah, yaitu tentang peristiwa Hunain, di mana kaum muslimin dengan jumlah yang begitu banyak ternyata dalam peperangan itu di awal-awal kocar-kacir. Sebagian besar ikhwan fillah lari dikarenakan serangan dari orang-orang Hawazin. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan hal itu kecuali sebagai teguran dan agar kaum muslimin mengambil pelajaran, bukan untuk kemudian menjadikan kaum muslimin kalah secara totalitas, tapi agar tahu bahwasanya kemenangan itu semata-mata bukan karena jumlah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Ini sebabnya, id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Nah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian pada momen-momen yang banyak.
dalam peperangan-peperangan. Dan pada hari Hunain tatkala kalian ujub, bangga dengan banyaknya jumlah kalian, tapi itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Wadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi saat itu menjadi sempit. Yang kalian pijak itu terasa sempit. Kenapa? Karena serangan yang mendadak dari kaum Hawazin, sehingga banyak yang lari saat itu. Padahal banyak sekali kaum muslimin saat itu, ikhwan, karena kaum muslimin dari Madinah ditambah orang-orang yang baru masuk Islam dari Mekah. Kemudian dari Tulaqa yang baru-baru masuk Islam yang bergabung lagi, sehingga sangat banyak. Tapi ada sebagian yang kemudian muncul pada dirinya ujub, sebagian kecil. Dan ini tentu muncul dari mereka-mereka yang baru, bukan sahabat-sahabat yang lama. Bahwasanya kita tidak akan terkalahkan setelah ini. Nah, di sini pelajaran bagi para sahabat dan bagi kita semua, ikhwan, sampai akhir zaman, bahwasanya kemenangan kaum muslimin sebab utamanya bukan karena jumlah mereka, bukan karena kekuatan zahir mereka, tidak, tapi semata-mata karena pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sahabat yang dalam perang Hunain, dia bagus mauqifnya, bagus sikapnya, dan tetap tegar, tidak ikut lari, adalah Abu Sufyan ibnul Harits. Makanya saat itu Nabi SAW segera memanggil para sahabat, diingatkan untuk untuk jangan panik. Ya lal muhajirin, ya lal ansar, diingatkan kembali. Akhirnya mereka berkumpul di sisi Nabi SAW. Di sini juga fungsinya pemimpin, fungsinya pemimpin, dan pemimpin itu memang butuh keberanian yang paling besar. Kalau pemimpinnya ikut lari, hancur sudah. Nabi SAW dalam kondisi seperti itu sudah sendirian kumpulkan pasukan, dipanggil semuanya, akhirnya ingat lagi. Baru setelah itu mereka kemudian berperang, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Walam yufarik yadahu lijam, beliau tidak tangannya tidak melepas tali kekang kudanya, yaitu dalam artian kokoh. Di sini juga faedah bahwasanya seorang yang memiliki sabat, memiliki kokohan dalam berbagai macam ujian, itu merupakan mangqabah, merupakan keutamaan, sesuatu yang patut dipuji, sesuatu yang patut dipuji, ya kawan. Ketika seseorang diberi taufik untuk bisa sabat, untuk bisa kokoh dalam berbagai fitnah yang menerpa dia, maka yang ditulis dalam biografi para ulama. Seperti misalnya juga dalam fitnah khalqil Quran. Fitnah tentang apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Ini fitnah yang besar yang menimpa kaum muslimin di zaman Imam Ahmad. Ditulis dalam biografi fulan, di antara yang sabat, di antara yang kokoh dalam fitnah khalqil Quran. Karena memang kekokohan merupakan anugerah yang besar, ikhwanifillah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itulah, ketika seorang muslim diberi hidayah untuk berislam, kemudian setelah itu hidayah untuk di atas sunnah, di atas manhaj yang hak, bisa mengetahui manhaj itu, maka minta banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan, minta sabat. Karena sungguh ujian akan terus-menerus ada, akan terus-menerus ada sampai si hamba tadi berpisah dengan dunia ini. Kalau bukan kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala, sekuat apapun seseorang, sepandai apapun keilmuannya, dia tidak akan mungkin bisa tegar
tidak akan mungkin bisa istiqamah di atas jalan yang hak. Nah, kalau Nabi SAW saja berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ini doa yang banyak dibaca Nabi, maka kita harus lebih banyak lagi. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kita minta kekokohan terus, terutama di hari-hari yang mulia. Nah, saya kokoh di jalan peribadatan kepada Allah. Taib, walam tufarik yadahu lijama baghlati Rasulullah alaihi wasallam. Di sini titiknya dibuang, ikhwan. Membingungkan kalau ada titik di sini jam. Nah, walam yufarik yadahu lijama baghlati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta sarafan nasu ilaihi. Beliau tidak melepas tangannya dari tali kekang bigol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu beliau menaiki bigol. Bigol adalah hewan hasil persilangan antara keledai dengan kuda. Sehingga dari sisi tingginya ya di atas keledai tapi di bawah kuda. Nabi menaiki bigol. Ini juga menunjukkan tawadhu beliau, ikhwan, seorang pemimpin. Dengan keberanian yang luar biasa. Tapi mau untuk menaiki bigol. Beliau, yakni Abu Sufyan ibnul Harith, tangannya terus memegang tali kekang bigol Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai manusia berkumpul menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat mereka kocar-kacir itu. Wa kana yushbihun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah beliau seorang yang menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada sisi kemiripan dari sisi fisiknya. Nah, ini Abu Sufyan ibnul Harith, dan beda dengan Abu Sufyan Sakhar bin Harb. Beda, ya kawan. Baik. 5 orang yang datang riwayat bahwasanya dia memiliki kemiripan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih utama dari itu, mereka mirip dari sisi fisik, tapi juga mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah di atas keislaman. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Walhamdulillahirabbil alamin.